Semua, di video kali ini saya akan membahas tentang perpajakan, yaitu jenis SPT untuk investor pasar modal itu yang paling cocok yang mana? Apakah 1770 SS, 1770S, atau 1770? Nah, kalau eh, untuk wajib pajak perorangan itu ada tiga jenis SPT. Kalau misalkan penghasilannya di bawah 60 juta per tahun, itu bisa menggunakan 1770 SS. Kalau di atas 60 juta, itu menggunakan 1770S. Kalau dia menjalankan kegiatan usaha, jadi mungkin punya usaha gitu ya, itu 1770. Kalau setengah-setengah gimana, Pak? Ada usahanya, tapi ada juga kerjanya. Itu bisa 1770S atau 1770. Nah, dari tiga jenis ini, kira-kira yang paling cocok untuk investor pasar modal itu, kalau misalnya dia 100% hanya investasi, kira-kira yang cocok yang mana? Nah, untuk mengakses 1770 SS, caranya Bapak Ibu login ke website DJP Online, kemudian pada saat masuk, itu pilih lapor, klik e-filing. Nah, kemudian setelah Anda klik e-filing, biasanya dia muncul tiga pertanyaan. Apakah Anda menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas? Tidak. Apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan melaporkan terpisah atau pisah harta? Nah, kita jawab tidak. Kemudian, apakah penghasilan bruto Anda kurang dari 60 juta per tahun? Kita jawab ya. Nah, kalau kita klik urutan tidak, tidak, ya, itu akan muncul 1770 SS. Kalau 1770S itu pada urutan yang sama, itu tidak, tidak, tidak. Nah, kemudian ditambahkan lagi ketika ada pilihan, apakah dengan formulir atau panduan atau upload SPT, basically satu sama dua itu sama. Satu itu dia break jadi 5 step, kalau dua dia break jadi 18 step. Saya sih biasanya lebih suka yang kedua. Tapi basically yang dua sama satu itu sama aja. Nah, kalau yang ketiga itu upload SPT agak repot. Mesti punya file Excel-nya. Saya nggak yakin Bapak Ibu punya, punya pun nggak tahu cara generate-nya bagaimana gitu. Nah, kalau untuk akses 1770 eh, ke website yang sama, nah di pertanyaan pertama langsung kita jawab ya. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Nah, kalau di situ kita langsung jawab ya, dia langsung pilihannya e-form 1770. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa dilakukan via e-filing, juga bisa via e-form. Ya, jadi kalau kita kliknya di e-filing atau e-form, kita juga bisa memunculkan 1770 polos tanpa S-nya. Nah, bedanya kalau kita pilih yang e-form ataupun yang tadi, akan masuk ke halaman berikutnya. Tahun pajak. Jadi Anda mau lapor tahun pajak yang berapa? Kalau untuk 2025 bulan Maret ini, kita pilih 2024. Nah, kalau Anda lapor pertama kali normal, terus kalau Anda sudah lapor tapi ada kesalahan mau diperbaiki, klik pembetulan. Nah, pembetulan itu nanti nomornya akan mengikuti. Kalau Anda sudah lapor sekali, itu pembetulannya nanti satu. Kalau sudah pernah betulin sekali, Anda betulkan lagi, nomornya jadi dua. Nomor ini otomatis, seperti itu. Tapi kalau Anda klik normal, maka angkanya nol. Nah, kemudian kalau misalnya Anda menggunakan e-form, itu nanti di halaman terakhir PDF-nya itu kalau kita mau submit mesti pakai token. Nah, tokennya itu dikirim ke email atau ke nomor handphone. Selanjutnya pada saat Anda selesai input, Anda memasukkan itu. Nah, eh, kalau Anda klik unduh formulir, kalau e-form ini agak unik gitu ya. Eh, akan terdownload satu file PDF, tapi buka file PDF itu nggak bisa double klik gitu. Kenapa? Karena ini PDF yang ada programnya. Jadi untuk membuka file ini, setelah Anda download, contoh seperti ini ya, Anda klik kanan Open With, pilih Adobe Acrobat. Harus spesifik langkahnya seperti ini. Kalau Anda tidak melakukan seperti ini prosesnya, file PDF-nya itu cuma muncul satu halaman kosong. Jadi spesifik, klik file PDF-nya, double klik Open With Adobe Acrobat. Tidak bisa di double klik. Nah, kalau di e-filing, ya, di e-filing yang bukan e-form, e-filing itu kita inputnya di website. Ya, jadi itu lebih gampang. Dia nggak download PDF. Tapi 1770 itu PDF.
Nah, dari tiga SPT di atas, pertanyaannya yang paling cocok untuk yang investor pasar modal yang mana? Menurut saya kata kuncinya adalah bukti potong pajak. Nah, apakah wajib pajak masih mendapat bukti potong pajak dari tempat dia bekerja atau pengguna jasanya? Jadi misalnya Anda bekerja sebagai freelance, ya, Anda dibayar. Apakah pemberi kerja itu memberikan bukti potong pajak? Kalau misalnya Anda pegang bukti potong pajak, maka pilihannya 1770S atau 1770 polos. Kalau Anda tidak memegang bukti potong pajak sama sekali, maka pilihannya SS atau polos. Kenapa? Karena eh, S itu wajib eh, memasukkan bukti potong pajak. Kalau Anda tidak masukin satupun bukti potong pajak, maka filenya itu tidak bisa dibuka. Nah, kemudian kalau misalkan 1770 tidak perlu bukti potong pajak. 1770 SS juga tidak perlu bukti potong pajak. Kenapa kalau ada pilih antara dua ini kan tergantung Anda pengusaha atau bekerja. Kalau Anda bekerja ya 1770S, tapi kalau Anda pekerjaan bebas atau punya usaha 1770 gitu. Nah, 1770S adalah SPT untuk karyawan dengan penghasilan tahunan di atas 60 juta. Nah, namanya karyawan, kalau kerja di tempat yang prosedurnya proper, dia pasti akan berikan bukti potong pajak. Nah, bukti potong pajak ini selanjutnya perlu diinput dalam SPT dan menjadi mandatori secara sistem untuk menyelesaikan proses pengisian SPT 1770S. Jadi kalau kita nggak ada itu, Anda nggak bisa submit SPT. Nah, 1770SS itu karyawan dengan penghasilan tahunan di bawah 60 juta. Nah, biasanya mungkin karyawan informal gitu ya. Dan logikanya walaupun dia single atau menikah itu di bawah PTKP. PTKP itu pendapatan tidak kena pajak yang sekitar 60 juta. Jadi dia input pun itu nggak kena pajak gitu. Nah, karena nggak kena pajak, kalaupun dipotong oleh perusahaan nanti jadi lebih bayar, nanti bisa diklaim kembali. Proses ini tidak mandatori dalam pengisian SPT. Artinya pada saat Anda mengisi 1770 SS itu Anda tidak perlu melampirkan eh, bukti potong pajak tersebut ya. Eh, Bahkan sebenarnya Anda bisa mengajukan yang namanya NE, non-efektif. Jadi kalau penghasilan tahunan Anda di bawah 60 juta, Anda mengajukan ke pajak sebagai non-efektif, Anda tidak perlu lapor SPT setiap tahun. Nanti kalau sudah di atas 60 juta, baru Anda melakukan pelaporan lagi. Nah, tapi kalau misalnya tetap mau lapor gimana, Pak? Ya kan saya beberapa kali sampaikan, kalau Anda punya harta, tidak Anda ungkap dalam SPT, ketahuan itu bisa jadi temuan pajak. Nah, cara mengungkap dalam SPT itu ya lapor SPT. Kalau Anda non-efektif, berarti kan tidak ada harta dalam SPT Anda. Nah, kalau saya lapor dengan 1770 SS, itu kelemahannya adalah harta tidak bisa dirinci. Jadi kalau Anda melihat SPT 1770S, semua harta dijadiin satu. Kita nggak bisa bagi tabungannya berapa, sahamnya berapa, obligasinya berapa, reksadananya berapa, nggak bisa. Jadi dia tumplek blek jadi satu. Nah, kalau misalnya Anda nggak bisa rinci, dan ternyata hartanya banyak nih, bisa jadi masalah gitu. Karena Anda bilang Anda sudah ungkap tentang SPT, buktinya mana? Kan cuma dijadikan satu. Orang juga banyak menggunakan SS atau non-efektif ketika sudah pensiun. Nah, itu juga menurut saya harus dicek lagi. Pada saat dia selesai pensiun, masih dapat penghasilan nggak? Penghasilan dari pensiun kan tidak mesti dari kantor. Bisa dari BPJS Tenaga Kerja yang jaminan pensiunnya. Kalau dia kantornya pakai DPLK, pembayaran bulanan DPLK-nya. Kalau dia punya properti, propertinya ada sewa apa enggak? Kalau dia misalnya kerja freelance kan dapat penghasilan juga. Dia jual beli saham, jual beli reksadana, jual beli obligasi, itu semua ada income. Jadi eh, hanya karena tidak mendapat bukti potong pajak dari kantor terus nggak mau lapor, tapi sebetulnya income yang lain-lain di atas 60 juta itu kurang tepat. Nah, jadi eh, menurut saya pensiun tapi kalau masih punya income lain-lain tidak menjadikan kita itu bebas dari kewajiban untuk lapor SPT. Nah, untuk SPT yang 1770 ya, format hartanya sama dengan 1770S. Jadi kita bisa rinci nih, kita punya saham, punya obligasi, punya reksadana, punya properti, punya kendaraan dan sebagainya.
Sehingga kalau misalnya ada pemeriksaan pajak, saya bisa kasih perbandingan langsung. Nah, em, jadi kalau misalnya Anda punya semua itu, Anda bisa cantumkan. Dan keuntungannya juga apa? Jadi saya baru-baru ini selesai lapor pajak. Saya bisa lihat, oh ya, saya punya reksadana tahun lalu segini, tahun ini segini. Saya punya saham tahun lalu segini, tahun ini segini. Oh, saya punya tabungan bank tahun lalu segini, tahun ini segini. Jadi saya bisa evaluasi. Oh, jadi dalam setahun tuh saya tambah kaya apa enggak? Terus mana yang perform, mana yang tidak gitu. Nah, itu menurut saya itu keuntungan dalam lapor SP, salah satu keuntungan daripada lapor SPT. Jadi tidak hanya untuk perpajakan, tapi juga untuk mereview apakah kita tambah kaya dari tahun ke tahun. Ya karena itu kan dokumen resmi. Kita kan bukan perorangan, kan bukan perusahaan, nggak ada laporan keuangannya. Laporan keuangan kita ya di SPT pajak ini. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya 1770 itu digunakan untuk wajib pajak yang punya kegiatan usaha. Nah, apabila usaha Anda hanya investasi pasar modal saja, itu bagian usaha apa bisa kita kosongkan. Banyak yang tanya soal KLU gitu. Kalau KLU bisa coba dicari yang jasa keuangan. Itu ada kodenya sih. Seperti itu. Nah, tapi 1770 itu dia sama kayak 1770 SS, tidak perlu ada eh, apa bukti potong pajak, tapi di langkah terakhir yang 1770 itu dia minta kita upload satu lembar yang PDF berisi omset selama 12 bulan gitu. Nah, itu kan kalau saya nggak punya usaha kan omset dari mana gitu. Nah, untuk itu Bapak Ibu bisa membuat file PDF, ya tulis saja tidak ada usaha. Kita save satu lembar, terus kita upload. Soalnya kalau tidak diupload, proses pengisian SPT-nya nggak bisa selesai, gitu. Atau saya juga pernah bantu nasabah, yang saya upload itu bukan bukan tulis ini. Jadi dia punya rincian harta di 2024. Jadi saya upload situ, jadi penghasilannya berapa, hartanya berapa. Nah, itu jadi rincian yang diupload. Ya, kalau nanti mau diperiksa kan dia bisa lihat catatan-catatan tersebut seperti itu. Nah, jadi eh, yang jelas di langkah terakhir pengisian SPT 1770 ada satu file PDF yang harus diupload gitu ya. Tapi intinya tuh free format. Jadi Anda upload apa aja sepanjang diupload bentuknya PDF dia terima. Nah, untuk Anda yang 100% penghasilannya di pasar modal, kemudian tidak pun dapat bukti potong pajak lagi, maka menurut saya SPT 1770 itu adalah yang paling cocok. Nah, kalau misalnya yang ada pekerjaan, maaf ya, ini harusnya SPT 1770S. Kenapa? Karena ya oke, mungkin sebagian dari penonton YouTube ini masih sedang bekerja atau baru, ya. Mungkin tidak semuanya beruntung dapat gaji di atas 60 juta setahun. Mungkin beberapa dari Anda masih di bawah itu. Tapi kalau kita berbicara sebagai investor pasar modal, hasil investasi kita juga sudah makin hari makin banyak, maka menurut saya 1770 atau 1770S itu adalah yang paling bagus. Nah, demikian video ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Nah, mohon maaf, memang saya tidak cantumkan tampilan-tampilannya, tapi kalau misalnya Anda melakukan pengisian di DJP online, Anda bisa dapat kira-kira yang saya jelaskan itu apa. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.